Mbak Luna, bagaimana rasanya ikut film Gundik? Bahagia atau bagaimana? Terus di sini perannya sebagai peran agresif atau feminim? Itu aja. Di setiap film yang diperankan pasti bahagia. Kalau nggak bahagia nggak mungkin dia. Jadi nggak cuma Gundik, tapi seluruh film yang aku ambil pasti itu membuat kebahagiaan tersendiri. Kalau di sini berperan sebagai nyai atau sebagai pemimpinnya, sebenarnya cukup tokoh sentral, tapi memang yang menggerakkan ceritanya akhirnya membuat tokoh ini menjadi ada. Luna Maya pacarnya berondong ganteng Maxim, jadi Gundik bakal tayang filmnya di bioskop. Luna Maya ternyata awet pacaran sama berondong ganteng Maxim sekaligus bareng syuting di film Gundik. Usia beda jauh dengan Luna, kurang lebih hampir selisih 10 tahun. Berpacaran dengan Maxim, film Indonesia bergenre horor masih terus diproduksi, bahkan masih mendominasi peredaran film di bioskop tanah air. Kali ini, Umbara Brothers Film kerjasama dengan Makara Production dan Rumpi Entertainment siap memproduksi film horor Gundik. Film Gundik melibatkan para bintang film seperti Luna Maya dan Maxim Butier, Agus Kuncoro, Ratu Sofia hingga Rukman Rosadi. Ada pula aktor Dian Sidik, Arif Didu, Tio Pakusadewo, Ence Bagus serta Yati Surahman dan Cornelio Sani. Ide dasar film tersebut berasal dari cerita urban legend yang masih sangat relevan dengan keadaan sekarang, kata Anggi Umbara. Penulis skenario dan juga sutradara film Gundik, saat acara press conference persiapan syuting film Gundik di Baroks Cafe Restaurant, Jalan Minangkabau Barat nomor 22, Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Anggi Umbara yang juga menjadi produser film Gundik bersama Indah Destriana, itu menerangkan tentang film tersebut. Manusia kadang bersedia melakukan apa saja, bahkan menghilangkan sisi kemanusiaan dalam dirinya demi bisa mendapatkan jabatan, kekuasaan. Dan kekayaan, terang Anggi. Menurut Anggi, ia satukan dengan kisah Gundik yang menjadi simbol kesuksesan masa lampau karena hanya yang punya banyak harta dan kuasa bisa memiliki Gundik. Bebernya, jika ditarik garis lurus, semua bermuara pada keserakahan manusia. Hal ini menjadi benang merah dalam film Gundik. Setiap karakter memiliki keserakahannya masing-masing, ujar Shankar R., Associate Producer film Gundik. Hanya saja, kata Shankar, kadar keserakahan karakternya berbeda-beda. Dampak keserakahan pun berbeda dan ini yang membuat kami tertarik untuk mendukung Anggi Umbara membuat film Gundik, papar Shankar R. Luna Maya langsung tertarik ketika ditawari peran dalam film Gundik ini. Kebetulan, Luna Maya kangen diarahkan kembali oleh Anggi Umbara. Menurut Luna Maya, film Gundik bukan cuma simbol kecantikan wanita saja, tapi juga simbol kekuatan dan perlawanan terhadap penjajahan dengan balik menjajah dalam waktu yang bersamaan. Harta, tahta dan wanita,
Wanita sering dijadikan objek keserakanan pria dan jadi simbol kesuksesan jika bisa mempermainkan wanita, kata Luna Maya. Luna Maya menunjukkan bahwa wanita juga memiliki keserakahannya sendiri. Kesetaraan ini sangat memikat saya, ucap Luna Maya. Mantap. Dipasangkan dengan Luna Maya di film Gundik, aktor Maxim Butier mengaku antusias berakting bersama kekasihnya itu. Sebelum bersama, kami adalah filmmaker dan ketika mendapat kesempatan di satu produksi tentu kami antusias, kata Maxim Butier. Maxim Butier juga sudah lama ingin diarahkan Anggi Umbara di depan kamera film. Ini feature film pertama saya yang akan tayang di layar lebar setelah Ticket to Paradise, kata Maxim Butier. Saya semakin antusias untuk balik ke layar lebar Indonesia karena bekerja sama dengan Anggi Umbara adalah sesuatu yang saya ingin lakukan dari lama. Lanjutnya, ditambah lagi, ceritanya sangat menarik, bukan cuma horor belaka. Film Gundik ini komplit ada cinta, drama keluarga, komedi, hingga gore dan teror yang tidak ada habisnya, kata Maxim Butier. Agus Kuncoro juga tidak butuh waktu lama untuk memutuskan kembali akting di layar lebar sejak vakum dari tahun 2016 yang nulis skenario dan direct Anggi Umbara. Itu udah cukup buat saya untuk ikut terlibat di film Gundik, ucap Agus Kuncoro. Tio Pakusadewo juga merasa antusias dipasangkan kembali dengan Luna Maya. Akting Luna itu memudahkan lawan mainnya dan saya rasa tidak ada alasan menolak film ini, kata Tio Pakusadewo. Syuting film Gundik mulai dilakukan Juli ini hingga Agustus 2024 dengan mengambil lokasi di Jabodetabek sampai kawasan pantai sekitar Jawa Barat, tuturnya. Kalau dilihat dari cerita, memang saya yang mengorbankan diri saya. Spoiler. Jadi nenek. Langsung. Oh iya. Ada. Oke, sorry kebiasaan. Ratu, apa tantangannya ketika didirect oleh Mas Anggi? Karena kan kamu beradu acting dengan ini pemain-pemain hebat semua gitu. Aku nggak ngerti di scene mana yang kamu lebih banyak interact dengan siapa. Tapi paling tidak ketika dikasih sinopsis, dikasih tahu lawan mainnya siapa saja, aku nggak ngerti. Apakah ada pergulatan batin di diri kamu? Walaupun kamu sudah ratusan membintangi sinetron dan ada beberapa film, apakah ada mengalami hal seperti itu? Aku tuh nggak tahu kenapa setiap ditawarin sama Mas Anggi aku gas terus. Dan alhamdulillah ini film kelima aku sama Mas Anggi yang udah pernah dengan Mas Anggi juga. Kesayangannya Anggi. Dia biar anakku yang sebenarnya. Jadi kesayangannya Anggi itu Pak Ratu Sofia. Maskot. Ya, jadi alhamdulillahnya setiap Mas Anggi ada project dan mungkin cocok sama aku pasti ditawarin gitu. Jadi aku nggak ada struggle apa gimana sih, nggak ada, aman. Aku selalu seneng, pasrah aja. Selalu seneng sama kru-krunya juga karena aku udah berteman semua. Jadi udah timnya Mas Anggi udah biasa ya. Udah di zona nyaman sih aku kalau di Umbara tuh sebenarnya. Zona nyaman. Umbara Sisters. Yes. Nama aku Ratu Sofia Umbara soalnya. Mau aku celetukin, dia nyeletukin sendiri. Tadi berarti bayarnya paling mahal. Pakai kasih sayang. Iya benar, kasih sayang. Sangat cukup kayak sayang dan Umbara. Bunda Ida tolong diklirkan, ini Ratu Sofia atau Luna Maya yang bayar yang paling mahal? Kayaknya Anggi Umbara. Mahalnya nggak cuma dari uang. Benar. Itu benar. Iya. Paling mahal. Oh iya, karena dia sutradara juga, penulis skenario atau Penontonnya banyak jadi. Iya. Nggak bisa dinego. Iya, CV-nya. CV itu ya. Oke, angkanya nggak bisa geser. 3 digit di depan gede banget angkanya ya. Aku juga. Oh iya, 4. Cuma satu.
Pintunya banyak. Aisyah. Iya. Oh iya ya. Udah MM-an ya. Sorry, nggak bisa ngitung MM-an ya, ketahuan banget. Oke, jadi Ratu, sorry Ratu, ini pertanyaan dalam tanda kutip receh, tapi kayaknya disenengin oleh teman-teman wartawan. Kamu minta izin dulu ngomong sama Kak Luna. Ini mungkin ada scene romance dengan Kak Maxim atau sebenarnya tidak ada? Izin sama Kak Luna. Nah, soalnya sini udah ada istri muda belum izin. Istri muda izin dulu. Aku udah minta izin kamu. Oke. Aman tadi ya, aman ya Kak Luna ya. Aman ya. Kamu jangan petak kompli kata Kak Luna. Jangan. Ini tolong diluruskan. Dalam pekerjaan nggak ada izin. Dia merdeka memilih perannya sendiri. Gue juga nggak minta izin sama ngapain. Aduh, saya di rumah sendiri. Oh, boleh pergi. Mas, kita terlalu cepat lahir Mas untuk konflik seperti ini. Tapi enggak, sebenarnya gini, Maxim sendiri worry nggak waktu terima ini perannya sebagai apa, terus ternyata ada peran lain diperankan oleh Ratu Sofie. Kamu kayaknya pengen dimintain izin kan sama Kak Luna kan? Dia pengen diurus Luna, pengen diurus gitu, pengen di ini ya kan? Dia mau. Gimana? Ini anak baik ini pengen diurus, sudah menghormati Luna. Gimana? Kurus atau diurus? Untuk peran maksud saya. Jadi gimana? Iya, perlu ngasih tahu yang ini ada ada peran scene ini istri di Ratu Sofia yang mainkan gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Enggak, aku nggak kasih tahu, aku langsung gas ya. Ya pas mandi bareng udah ada. Enggak, justru pas yang backup ya mandi bareng. Jadi waktu aku baca skenarionya, aku bilang, oh kamu ini peran kamu tuh jadi suaminya si Mary gitu. Dia justru belum baca, aku duluan yang baca. Yang duluan. Iya, terus belum tahu yang meranin siapa. Pas reading pertama gitu, baru ketemu Ratu. Iya. Kasih tahu do and don'ts-nya dengan Ratu enggak ya? Enggak, gas aja aku bilang. Terus udah gitu kan tadi didudukin sama kamu ngapain sih duduk sama aku? Tuh ini. Waktu reading. Ya karena untuk dapat chemistry-nya harus duduk di sebelah pemeran istrinya. Karena itu menurut aku sangat mengganggu ya kalau profesionalisme itu diganggu oleh urusan pribadi gitu. Maksudnya aku nggak seneng gitu. Bukan gitu. Oke, cukup ya. Oh, aku padamu. Makanya aku padamu. Enggak, jadi ya. Luna seleranya agak random ya. Aku memang ya kalau nggak muda banget tua banget. Dempik. Nggak ada gitu kan. Ya gitu, jadi menurut aku namanya pekerjaan, karena kita kan sama-sama di dunia seni perannya. Aku sangat ingin menjadi manusia yang merdeka pada saat melakukan profesi pekerjaan aku gitu. Jadi whatever it takes gitu. Dan aku pun akan sangat seneng apabila kalau misalkan aku punya lawan main berpasangan, aku juga bisa bebas tanpa harus merasakan khawatir. Jadi so no worry ya. Kamu mau pelukan, mau ciuman. Itu bukan izin, cuma sesuai dengan skenario saja. Do the best, total aja. Kalaupun tidak ada di skenario, mereka mau improve apapun, please do. Make it believable gitu. Ya betul. Karena untuk profesionalitas ya. Iya, karena kan ujung-ujungnya kan kita pengen berkarya untuk filmnya, untuk supaya orang percaya pada karakter yang diperankan. Jadi bukan sekedar artificial lah. Iya. Kosim, Kosim. Aku manggilnya dia saya Kosim. Berarti boleh tuh. Tak ditambahin nanti last minute kan suka. Boleh tuh. Aku kayaknya semobilnya sama Om Tio deh. Sebutannya. Mukanya merah. Iya. Mukanya merah. Ini apa? Matahari ya. Oh, ditembak lampu itu. Oke. Aku kedinginan kena hati. Tapi memang biasanya kalau bangun chemistry kan biasanya hangout bareng dulu. Iya. Makanya sebenarnya ini tuh nggak benar nih duduk di sebelah. Iya nih Lur, siapa yang ini? Udah benar. Jadi ini memang posisi yang lumayan menarik di film ini. Soalnya kita sama sekali nggak ada ketemu
sama sekali. Tidak ada satu Sinbad. Karena di Padang Love sih ada ya? Ada, tapi maksudnya ya Profesional aja. Profesional. Jadi ini kita menantikan totalitas dan juga do the bestnya Ratu Sofia, Maxi, Butir juga di scene ini. Kita ada mikrofon, ada runnernya yang untuk tanya jawab, Mbak Puput. Iya. Pak, saya tertarik dengan Pak Santer. Pak, kalau kita menggunakan kata gundik, betul, ada nuansa masa lalu pas dan kemudian present itu kemudian akhirnya meretas dua bangsa penonton, Kak Teori. Apakah itu menjadi strategi marketing di film nanti? Karena saya tidak tahu sampai draft berapa dari perubahan skenario, akhirnya orang-orang yang kemudian tidak terbiasa dengan kata gundik untuk anak Gen Z, kemudian harus mengajak bapaknya untuk nonton bareng. Sehingga, ya lebih terhormat lah ya. Mungkin kalau Jepangnya itu geisha, ya kan? Geisha. Tadi juga sempat ngobrol sama Mbak Telni ya. Bahkan kata-kata nyai pun ada ya. Iya, jadi diksi yang familiar untuk di. Iya, jadi nyai adalah caten gitu ya. Jadi di sini kita tidak bisa mengelaborasi segala sesuatunya. Kalaupun itu adalah negatif atau positif, itu nanti akan sangat tergantung dari isi cerita film ini. Apa maknanya, apa pesannya, visi-visinya segala macam. Nah, justru saya melihat kalau kita tarik garis lurus, ini kekuatan saudara kita udah punya, kekuatan cerita kita udah punya, kekuatan cerita langsung dihandle sama Bro Anggi langsung. Kemudian ditambah lagi kekuatan pemain dan lain-lain. Jadi saya sudah seluruh komponen yang harusnya punya nilai, punya value itu sudah ada di dalam film ini. Nah, kalau ditanyakan jumlah penonton, ya saya juga nggak mau bikin film dengan target penonton 15.000, ngapain gitu kan? Ya kita berdoa dalam hati ya, kita targetnya ya puluhan juta misalnya, di atas jutaan lah. Target kita adalah jutaan penonton. Ini yang kita ingin meraup dari kerjasama ini tentunya. Jadi saya melihat itu, dan kebetulan tadi apa yang disampaikan Pak Arul juga, bahwa kalau nggak salah ya di Indonesia, saya coba tolong dikoreksi ya, jumlah penonton film Indonesia sampai akhir tahun ini diprediksi untuk Indonesia top akan melebihi jumlah penonton film Hollywood. Iya, iya. Iya kan? Nah ini kan satu kebanggaan buat kita semua, betul ya? Ya. Nah ini, jadi menurut saya ini adalah hal-hal yang kita patut untuk banggakan di sini. Selanjutnya ya mungkin bisa ditambahkan lagi, karena ini semua ada di dalam pemikirannya Bro Anggi dari awalnya untuk melahirkan cerita ini. Tetapi ya balik lagi, daya tarik dari gundik ini ya, kita bisa katakan, ada yang mengatakan tanda kutip misalnya pelacur, tetapi kategorinya beda lagi. Ada yang mungkin bukan pelacur, pelakor, ada yang katakan ani-ani, tetapi bukan. Jadi banyak definisi yang kurang tepat ya untuk mendefinisikan kata gundik ini. Nah, kata gundik ini punya penempatan yang berbeda ya, memang kita bisa katakan punya ya yang tadi dua generasi ya, milenial dan Gen Z gitu. Ya itu mungkin dari saya, Pak Arul. Pak Yan, terima kasih Pak udah hadir, senior kita dari sini. Ada di belakang mikrofon nih. Pak Yan akhirnya sudah. Oke. Ya, terima kasih loh Pak Yan. Oke, terima kasih. Oke. Biar pas di hati yang namanya syukuran harus dikeluarin dong tumpengnya Kak Puput, Bu Novi, kita namanya syukuran. Sebelum kita melaksanakan potong tumpeng, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sutradara dan para produser dan para talentnya, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipermudahkan dalam segala urusannya. Ala hadhihi niyya wa lakum sayyidah bil barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.